Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sinkanas, jumpa lagi di Sinkanisa Podcast di program Mencari Wakil Rakyat. Di sini bersama saya Bang Olan dan saya sudah kedatangan tamu yaitu Bang Amir dari Partai Hanura. Beliau adalah caleg dari Partai Hanura untuk DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kalbar, Singkawang Mengkayang. Selamat malam Bung Amir. Malam, Bung Olan. Ini semangat sekali Bung Amir ini. Sehat Bung? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bung ya. Iya. Sudah keliling mana aja nih Bung? Keliling pokoknya. Keliling. Dari dapil saya di Bengkayang sampai Singkawang kita udah keliling. Keliling ukur jalan, udah panjang jalan dari Bengkayang sampai Singkawang kan. Wah. Sampai putih rambut saya. Tapi dalam perjalanan ini Bung, kita langsung gas aja nih ya. Ini mumpung cuacanya ini agak kalem ya, habis hujan nih. Mendukung kayaknya. Mendukung ya. Jadi kita harus panaskan ini kayaknya Ya, nih. udah panas Kita harus panaskan pembicaraan kita pada malam hari ini. Iya, Ini tadi berhubung dengan perjalanan nih Bung. Iya. Nah, apa yang sudah ditemukan Bung? Banyak sekali. Nanti saya cerita nanti. Apa yang sudah saya temui di dapil-dapil saya. Ini berkenaan juga dengan kemajuan sebuah daerah, ada plus minus, ada kurang dan ada lebihnya. Nanti akan saya sampaikan nanti ketika di pertengahan wawancara kita. Oke, itu agak di slow down ya. Bang Muawiyah ini pengen slow down dulu ini. Bung Olan mau tahu nggak kalau kayak gini? Gimana? Kalau kayak gini nih saya ingat pada mungkin sekitar di tahun 2005 sampai 2009. Iya. Kerjaan saya tiap hari kayak gini nih. Oh, iya. Iya. Dulu di mana, Bung? Dulu saya penyiar radio. Wah, sungkem saya ini langsung nih. Aduh, saya harus banyak belajar sama Bung Amir. Ya, dulu ada radio FM. Boleh saya sebut namanya? Boleh. Silakan. Ya, di radio FM Bomantara. Oh. Iya, itu dia. Wah, masih ingat penyampaian awal nih, biasa pembuka acara kayak gimana biasanya? Boleh dong testing nih. Setelah itu beberapa tahun dulu pernah ada radio namanya BFM. Iya. Ya, saya juga dulu penyiar radio di BFM dan akhirnya berubah nama menjadi Radio Setia. Nah, jadi kalau udah lihat mic kayak gini nih kata orang ini gegam kerak katanya kan gitu. Rasa dejavu jadinya. Ya, jadi teringat zaman-zaman dulu. Tapi ya itulah untuk mengingatkan kawan-kawan Betul. bahwa dulu ada penyiar radio di Bomantara atau radio BFM dan Setia itu ada penyiar namanya Bimo. Oh, Bang Bimo, tolong putarin lagu dong. Iya. Dari gitu. Melly Guslow. Iya. Ini kalau langsung diputar tuh kasanya bahagia gitu. Oh iya. Itu masih 2.200 tuh bayarnya tuh, mahal tuh. Sekarang pakai WA udah murah sih. Ya. Jadi cuman sekarang radionya tenggelam sih. Ya. Itu sangat disayangkan. Ya. Mungkin nanti dengan adanya Bung Bimo, wah bahasa panggungnya dulu ya. Bisa menghidupkan kembali radio atau mungkin kita improve lagi. Konsepnya kayak gimana? Apakah lewat kayak gini kan kita juga live nih. Bener ini kita juga nyapa-nyapa nih. Ya, terobosan ini terobosan. Iya. Terobosan Mungkin nanti kita bisa diskusi jauh nih sama Bung Bimo, pengalamannya. Jangan disebut Bimo nama karena Iya. di kertas suara saya Amiruddin. Amiruddin, ya. Saya ini terkecoh juga jadinya nih. Ini Bang Amiruddin. Ingat ya, namanya Bang Amiruddin. Jangan sampai terkecoh nanti dalam kamar suaranya. Iya, oke. Nah, setelah menjadi penyiar radio dan akhirnya nih saat ini terlibat dalam partai politik. Ini kenapa alasannya nih akhirnya terjun di partai politik? Gimana ya? Kita ini kan dari sejak kuliah dulu kan, ya kita memang aktif di organisasi ya kan. Dari zaman kuliah aktif di organisasi, ketika zaman kuliah beberapa organisasi saya ikuti. Ya kalau kuliah itu kalau nggak jadi aktivis kan nggak seru ya kan? Iya. Bung Amir itu di universitas mana sebelumnya? Muhammadiyah Yogyakarta. Oh, Muhammadiyah. Dan aktif di pergerakan Di Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah ya. Oh iya. Dan pastinya dulunya Bung Amir ini adalah seorang aktivis ya. Dulu pasti sering mengkritik. Tipis-tipis aja, nggak Iya. tebal. Iya, yang tipis-tipis itu masanya dicari itu biasanya nih.
ngikut-ngikut aja. Iya. Tapi nanti kalau akhirnya terpilih siap nggak dikritik ini? Oh siap lah. Ya? Kritik itu kan obat buat kita. Iya kan? Iya, Kalau iya. ada orang kritik kita, ya itu obat buat kita. Bukannya itu sebuah yang harus kita hindari. Oh, enggak. Berarti kalau dia kritik kita kan berarti dia sayang kita. Ada koreksi gitu, Iya. ada masukan. Ya. Obat itu. Dan itu membangun ya. Itu membangun. Dan apalagi kita ada timbal balik dan masukan-masukan itu. Iya, benar. Iya. Dan akhirnya memilih Hanura sebagai perahu politik Bung Amir ini. Iya. Ini mengapa ini? Akhirnya Awalnya kayak gimana sih? memilih Hanura itu Mungkin Bung Amir agak sedikitnya ya biar didengar oleh Oke, saya di Hanura itu dari 2009. 2009. Udah lama sekali ya. Ya. Jadi saya berpartai itu tak pernah pindah-pindah partai, tak pernah pindah-pindah hati. Tak pernah klien hati saya. Setia ya. Selalu dengan hati nurani. Wah. Ya. Dari 2009 sampai sekarang ketika kawan-kawan semuanya mencoba, ketika gagal di partai ini akan coba ke partai lain. Ada yang ini mungkin partai ini lebih bagus, ini lebih bagus. Tapi saya tetap selalu konsisten, komitmen saya dengan partai yang pertama sekali saya datangi, disitulah saya sampai saat ini. Iya, iya. Gitu. Bung Amir saat ini umurnya berapa sih? Aduh, Nih, agak sensitif nih kayaknya. agak kamu. sensitif ini. Tapi rambut nggak bisa membohongi. Iya. Nggak bisa bohongi nih. Ya, berapa sih? Masih muda lah. Oh, aduh. Ya kan masih muda lah kita ya Masih kan. muda ya. Semangat harus muda. Iya, iya. Iya, tapi emang tampak muda sih. Iya, semangatnya. harus. Energinya tuh. Energi, kita harus Iya, muda. dan- Forever young. Ya, itu. Mantap. Nah, Bung Amir selama menjadi kader politik di Ya. Hanura nih, pendidikan seperti apa sih yang didapatkan di Hanura itu Di sendiri? Hanura, ya. Yang pasti Partai Hanura itu banyak mengajarkan kami dari awal. Kami ini kan bergerak pada saat itu muncul Hanura itu di 2007-2008, saya masuk 2009. Memang pada saat itu partai-partai yang baru muncul di kancah politik nasional, Partai Hanura, memang pada saat itu kita nobody ya. Kita nobody Partai Hanura pada tahun 2009. From zero to hero lah dulu itu. Kita bergerak memang pada saat itu memang belum ada anggota DPRD-nya, belum ada anggota DPR RI-nya. Kita memang secara organik lah bergerak. Nah, hal itu yang mengajari saya sampai saat ini karena kebersamaan di Partai Hanura gitu sangat kuat sekali, kekeluargaan sangat kuat sekali. Tidak ada intrik, ya biasalah dalam politik ya, nggak ada intrik yang seperti itu. Nah, memang Partai Hanura selalu menekankan pada hati nurani kepada semua rekan-rekan di internal partai. Itu yang saya dapatkan. Jadi sampai saat ini saya masih betah di rumah saya, walaupun 2019 kemarin kami harus libur dulu dari parlemen, tapi insya Allah, alhamdulillah 2024 kita akan kembali lagi liburan yang panjang setelah 5 tahun. Itu dia. Oke, ini banyak sekali lika-likunya ya. Oh, iya. Naik turunnya pasti ada itu ya dalam satu partai politik juga ya. Pasti namanya dinamika ya pasti ada pasang, ada surut ya, ada maju mundur, ada yang tetap, itu biasa dinamika. Iya. Tepat sekali. Banyak karena pengalaman sebelumnya juga kali ya yang membuat Bung Amir ini tetap ya walaupun kondisinya lagi anjlok, lagi turun kondisi organisasinya, tapi tetap semangat untuk membangun itu. Kita harus semangat karena pengalaman ya kan, ketika ada suatu kegagalan itu kan bukan suatu hal yang buruk begitu bagi saya. Kegagalan itu adalah suatu langkah ketika kita mau maju. Kita mau sukses pasti kita ada gagal dulu. Seperti itu. Ya ini dinamika kehidupan, dinamika organisasi. Sah-sah saja. Nah, kalau untuk Bung Amir sendiri,
Ini Bung Olan nih kayak ngaget-ngagetin. Nah, ya kan kayak gitu. Aduh. Untung gitu enggak. Kan tadi saking terkesimanya saya. Oh iya. Banyak sekali pengalaman yang harus saya dapatkan dari Bung Amir ini. Iya, ini kuliahnya 3 SKS berarti ya. Nah, jadi Bung Amir, untuk pedoman yang selama ini dipegang selama menjadi kader Partai Hanura itu. Ya, bergerak terus sampai ke masyarakat dengan tetap menggunakan tagline kami, Partai Hanura ini dari daerah untuk masyarakat, dari daerah untuk nasional. Itu yang selalu digalangkan oleh Ketua Umum kami, yaitu Bapak Dr. Usman Sabta. Dan juga pendekatan kita kepada masyarakat lebih menekankan bagaimana mendekati masyarakat itu dengan hati, dengan hati nurani. Karena sesuai tagline-nya tadi itu ya, harus mendekati secara dengan hati. Karena ketika seseorang, contohnya misal ada ya misalkan Olan senang sama perempuan, ya sama cewek kan, yang didekati apa dulu kan, hatinya dulu nih harus dapat kan, harus gitu. dapat dulu nih. Itu yang kami lakukan di Hanura. Oh iya, kebetulan ketua umumnya Partai Hanura ini dari orang Kalbar ya. Ya, the one and only. The one and only Bapak Dokter Cukup berbangga gitu. Usman Sabta. Bangga. Kami sangat bangga sekali dengan beliau karena per hari ini Bung Olan, saya harus beritahu Bung Olan, per hari ini adalah, mohon maaf pada partai-partai yang lain, ketua umum yang keliling Indonesia. Ya. Ketua umum yang keliling Indonesia setiap minggunya itu hanya Bapak Oso. Yang pergi langsung ke masyarakat, yang pergi langsung melihat kader-kadernya di setiap daerah itu hanya Pak Oso. Per hari ini ketua umumnya keliling terus setiap minggu. Dan kita doakan semoga Bapak Usman Sabta selalu dilindungi oleh Allah dan diberikan kesehatan terus. Amin. Nah, Bung Amir, bicara politik nih. Politik itu kan adalah apa ya? Kita sebagai manusia adalah makhluk politik ya. Kita semuanya berpolitik. Karena sepemahaman saya ini politik adalah ide, politik itu ada cara, adalah strategi. Menurut pandangan saya sih seperti itu untuk politik. Nah, kalau Bung Amir sendiri memandang politik itu seperti apa sih? Kalau saya memandang politik itu begini, politik ini kan suatu jalan untuk mencapai suatu tujuan ya. Politik. Tujuan saya apa? Begitu. Tujuan saya ya bagaimana saya mensejahterakan masyarakat yang ada di dapil saya, masyarakat yang kekurangan pendidikan, banyak sekali yang kurang pendidikan, itu bagaimana? Kan nggak mungkin saya harus turun, saya harus perlu perahu politik di situ. Nah, itulah politik. Politik itu intinya kita untuk mencapai suatu tujuan yang berguna untuk masyarakat, kita harus menggunakan politik. Karena jangankanlah seperti itu, Bung Olan. Kita untuk menentukan harga cabai saja kita harus berpolitik di sini. Menentukan harga cabai ya. Harga cabai, harga sabun, harga yang lain-lain itu harus dengan kebijakan politik. Jadi memang harus mau nggak mau kita harus masuk dalam politik karena politik itu ketika nanti ada pemilu ini kan bukan memilih yang terbaik. Ya, pemilu itu bukan hanya memilih yang terbaik, tetapi mencegah yang terburuk berkuasa. Seperti itu. Iya betul juga. Jadi memang ya tadi disampaikan juga bahwa harga sabun, harga yang paling kecil ya, harga minyak dan segala macamnya ditentukan semuanya dari politik dalam kebijakan politik. Seperti itu, ya. Jadi memang harus Bung Olan harus ikut berpolitik ya. Partai Hanura terbuka untuk Bung Olan. Saya langsung diajak dong. Terima Anda nih. Nanti kita bicara di belakang. Oh iya. Jangan di live sini. Oh iya. Masih panjang ini podcast saya. Oke. Saya harus mengundang. Nanti lalu ya udah. Ya Allah deh. Tapi intinya saya juga berpolitik. Saya berpolitik. Betul. Kita manusia harus politik. Ya tadi betul. Karena tanpa kita terlibat dalam politik, yaitu kita mencegah orang yang buruk untuk berkuasa. Bukan mencari yang terbaik ya. Iya. Kita mencegah orang yang terburuk untuk berkuasa. Seperti itu. Betul. Nah, program yang dibawa Bung Amir. Nah, ini dia program. Saya hanya membawa. Sudah banyak nih dicatat nih. Catat.
Dicatat. Iya, udah Harus saya dicatat catat ya. kemarin ya. Iya. Tapi nggak banyak, saya hanya bawa satu aja sih programnya, ya kan gitu. Karena Satu aja. satu aja. Satu. Iya. Tolong didengar baik-baik. Iya. Ini satu. Tapi anaknya banyak nih, kayak dosen saya gitu. Iya. Pertanyaan satu, tapi sebutkan jelas. 3 lembar ya? Ah. Ini setengah jam nih penjelasannya dia. Iya. Oke, silakan. Jadi saya hanya membawa program. Kenapa saya harus bawa program pendidikan ya? Partai Hanura itu saat ini kan ada program yang namanya jaminan pendidikan lah untuk masyarakat. Kenapa kami menekankan itu? Bung Olan tahu nggak sih per hari ini ya 60% masyarakat kita di Indonesia itu tidak tamat sekolah. Saat ini. Saat ini 49% itu tidak tamat SD. Sisanya nggak tamat SMP, nggak tamat SMA. Bukannya kita udah mengenal namanya wajib belajar itu ya? Iya. Itu bagaimana nih? Kayaknya enggak sinkron ya Nggak jadinya sinkron nih. ya, jadi nggak sinkron ya. Tapi memang harus diakui sekarang pemilih kita di Indonesia ini Iya. 60% itu memang nggak tamat sekolah. Ya. Yang nggak tamat SD 49%. Oh. Dari berapa ratus juta masyarakat Indonesia. Ya kan? Iya. Berarti untuk orang-orang yang intelek seperti Bung Olan dan kawan-kawan itu mungkin hanya 40%. Sedikit sekali. Sedikit sekali. Sedikit. Ya kan? Iya. Maka dari itu, bagaimana cara kita untuk mengentaskan ini gitu. Nah, Partai Hanura memberikan jaminan pendidikan buat kawan-kawan masyarakat. Ya tentunya banyak sekali kawan yang saya temui di daerah-daerah terpencil di tempat saya datangi itu banyak yang nggak tamat sekolah, usianya sudah lewat, dia kepingin sekolah bagaimana? Pasti kan ada program-program yang bisa untuk mereka sekolah lagi, ya kan begitu. Melalui mungkin kita kenal dulu ada paket A, paket B, paket C. Nah itu juga penting sebenarnya. Nah jadi Partai Hanura mencoba mendekati masyarakat, menyentuh hatinya, ya kita sentuh dengan ini. Karena kami diharamkan oleh Bapak Ketua Umum kami, Pak Oso, untuk membeli suara masyarakat. Gimana? Untuk membeli suara masyarakat. Membeli suara. Biasalah untuk sekarang ini kan. Iya. Dalam pemilu ini biasa seperti itu. Tapi Pak Ketua Umum kami, Pak Oso, mengharamkan itu. Beri masyarakat itu yang bermanfaat. Jangan beri ikannya, tapi beri dia pancingan kailnya. Itu pesannya Pak Ketua Umum. Kasih pancingnya, jangan kasih ikannya. Iya. Jadi biar dia belajar ya untuk apa ya, mencari. Agar bermanfaat. Ya kan manfaatnya langsung kepada masyarakat dia. Jadi biar mereka ketika merasa sudah punya ijazah SMA ya paling minimal. Sekarang kan kalau di Singkawang ini kita kalau mau jaga toko saja, mau jadi satpam saja kan ditanya tuh tamatan apa? Tamatan apa ya? Ya kan kalau bilang tamatan SD kan nggak mungkin, kan kayak gitu. Iya. Tamatan SMA pasti. Itu yang harus. Dan saat ini tamatan S1 aja udah banyak yang nganggur. Ya maka dari itu. Sekarang mau jadi caleg aja harus tamat SMA kok. Iya kan? Iya. Ya Bung Olan mau jadi caleg ya tamat SMA. Bisa berarti saya. Oh bisa, dari Partai Hanura kan? Bung Amir nih mainnya dijual terus nih dari tadi nih. Main dijual terus dia. Iya. Hampir terkecoh tadi. Hampir saja saya bilang hit. Oke. Jadi pendidikan ya yang menjadi fokus Partai Hanura dan Bung Amir ya sendiri. Nah, kalau untuk Singkawang sendiri, kondisi pendidikannya itu seperti apa? So far so good lah. Ya, kalau saya lihat di Singkawang ini ya karena kita kota ya. Iya. Kita kota ya so far so good, bukan Nopar yang ini. Oh, yang punya kafe ini ya, White House ini ya. Oh iya, saya juga pengen mengucapkan terima kasih nih buat White House nih udah mensupport acara kita pada malam hari ini. Wah, ini sangat-sangat terima kasih saya. Ya kalau untuk di perkotaan kita lihat pembangunan di kota semenjak kepemimpinan kemarin.
kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota yang kemarin mampulah ya kan, beberapa sekolah juga terbangun, apa semua terbangun. Bagus lah saya bilang begitu. Bung Amir, saya kemarin sempat diskusi juga sama teman-teman mahasiswa. Saya ada juga survei kecil-kecilan ya sama anak SMA. Setelah dia sekolah, dia kemana akan melanjutkan kuliah? Dan rata-rata mereka memilih keluar Singkawang. Nah, sedangkan kalau saya lihat ya, dengan adanya pendidikan perguruan tinggi, kita nih bicara Singkawang ini kan kota strategis nih, di hampir 3 kota, 2 kabupaten, 3 kabupaten ya, Pempawah, Campas dan Mekayang, dan menjadi sangat potensi sekali nih untuk mendatangkan mahasiswa-mahasiswa untuk kuliah di sini. Nah, tapi rata-rata yang siswa yang di Singkawang dia pengen malah keluar gitu. Ini ada apa nih, saya bilang kan saya itu. Dan sebenarnya kalau kita lihat ya Bung ya, saya sedikit sharing juga nih, mumpung bahas tentang pendidikan nih, mungkin kita bisa sharing. Contohnya ya kayak di STIT dulu pas waktu masih jayanya itu sekitar 2007-an gimana ya, itu rata-rata mahasiswa dari luar itu datang. Tapi ketika saat ini vakum ya, saya bilang hampir vakum ya, ada tapi mahasiswanya tapi nggak banyak ya STIT ya. Tapi dampak di sekitar itu sangat-sangat berdampak. Kayak tempat fotokopi, kos-kosan, akhirnya tutup gitu, banyak yang tutup. Nah, bagaimana Bung melihat ini gitu? Apakah nanti kita harus punya universitas yang betul-betul bisa dijangkau ya? Karena bicara ini alasannya, pas waktu saya survei itu alasannya adalah masalah akreditasi, masalah kualitas dosen, terus masalah yang paling utama adalah biaya kuliah. Mereka lebih memilih ke Pontianak daripada ke Singkawang. Nah, menanggapi hal itu bagaimana Bung? Ya. Kalau menurut saya Singkawang ini kan kota yang sangat indah ya sebenarnya ya. Iya. Oh nggak ada loh di Kalbar ini kota seperti kita di Singkawang ini. Kita ada bukit, ya kan? Kita ada laut, lengkap ini semuanya. Nah, Singkawang ini sebenarnya kalau kita mau komparasinya kayak seperti Jogja. Jogja itu nggak besar juga, ya nggak terlalu besar lah Jogja. Tapi kenapa semua provinsi begitu kuliah itu ke Jogja? Iya, menjadi kiblatnya. Jadi kiblat ya kan? Karena banyak jurusan yang ada di sana, yang nggak ada di tempat lain. Itu banyak sekali. Nah, kenapa di Singkawang ini juga harus dipikirkan apa sih yang dibutuhkan di Singkawang ini, jurusannya apa sih yang nggak ada di Kalbar, tempatkan di sini gitu. Ketika orang-orang ingin kuliah mencari kan, oh kalau jurusan hukum, ekonomi apa semua kan ada di Pontianak ini. Bagaimana kalau kita buat jurusannya yang lain, ya kan, jurusan yang memang adanya di Singkawang, dan itu anak-anak tamat sekolah senang dengan jurusan itu, buatlah di Singkawang. Dan pasti akan ramai ke sini. Iya. Kalau menurut saya seperti itu sih. Iya. Jadi dengan adanya kampus yang menarik dan itu begitu. Potensi juga nih meningkatkan ekonomi. Benar. Kita berkaca yang paling dekat aja lah, jangan Jogja lah, Pontianak aja ya. Ini kalau saya lihat ya, kalau lagi musim libur, musim lebaran, sepi juga di sana. Karena mereka diramaikan oleh ya salah satunya ya itu tadi mahasiswa-mahasiswa yang menetap di situ. Mereka pergi ke sana mengasih uangnya di sana kayak gitu. Ngapa nggak di Singkawang aja nih kayak gitu kan? Ya, harusnya ya kita titip pesan lah kepada pimpinan daerah kita nanti untuk ke depan nanti, coba perhatikan, pikirkan bagaimana kita ngundang orang datang ke kota Singkawang untuk sekolah, kan begitu. Harus dibuat dulu dong sekolahnya seperti apa, pendidikannya seperti apa, jurusannya apa sih yang nggak ada, tempatkan di kota Singkawang. Seperti itu. Tapi nanti kalau terpilih, kalau terpilih, berkomitmen nggak mau untuk konkretkan ini, Singkawang bisa menjadi salah satu pusat pendidikan untuk perkuliahan. Insya Allah lah ya, saya memang harus berkomitmen lah untuk pada masyarakat kota Singkawang. Ya kan, kalau saya sendiri kan nggak mungkin bisa ya kan gitu. Setidaknya suara saya
suara saya bisa mempengaruhi parlemen yang ada lah, gitu seperti itu. Dengar ya, udah saya sampaikan. Ini titipan, Bung. Titipan. Ini titipan ya. Ya. Bang Lan, mumpung ya, sekalian lah. Ya, mumpung terrecord dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah. Ya. Kayak gitu. Nah, karena Bung Amir ini juga dapilnya Bengkayang. Nah, untuk problem yang di Bengkayang bagaimana ini? Yang ditemui gitu. Ya. Dalam perjalanannya tadi itu yang panjang itu. Banyak sekali yang saya temui juga, ya kan. Karena Bengkayang ini juga sangat luas sekali, ya kan. Luas sekali, tapi dari pembangunan saya lihat jalan udah bagus. Yang dulu saya pernah lewat di Samalantan, Montrado apa semua itu jalan udah bagus. Ya kita juga inilah harus angkat jempol juga lah untuk bupati dan wakil bupati di Bengkayang, pembangunannya juga bagus. Dan tetapi ya memang ada beberapa daerah-daerah yang sampai saat ini saya nggak akan sebutkan nih daerah mana ini. Iya. Hanya saya aja yang tahu, ya kan gitu. Karena kalau saya kasih tahu nanti yang sana ribut, ya kan gitu. Ya kan kayak gitu. Iya. Ada beberapa daerah yang saya datangi, rata-rata Bang Amir, saya itu nggak tamat dinya. Saya cuma tamat SD, bisa kayak saya dapat ijazah SMP? Bisa, saya bilang begitu. Bang Amir, itu saya hanya dapat tamat SMP. Umur saya udah segitu. Saya nak tamat SMA pakai C, bisa kayak? Bisa. Kenapa tidak bisa kan kayak gitu? Yeah, Nah, berarti kan masih banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang ada di dalam sana itu kan keterbatasan waktu, keterbatasan ekonomi, kan begitu. Apalagi pada saat COVID kemarin, Iya. ya kan, pada saat Dampak COVID sekali. kemarin berdampak sekali pada mereka. Mungkin mereka tidak melanjutkan sekolah, tetapi usia mereka sudah harusnya tamat sekolah. Itu kendala-kendala yang saya datangi. Maka dari itu Partai Hanura hadir. Partai Hanura hadir kepada mereka dengan jaminan pendidikan yang akan disampaikan oleh Partai Hanura. Wow. Banyak sekali nih ya cerita dari Bang Amir. Bang Amir, untuk basis pemilih target Bang Amir ini seperti apa? Kalau ditanya target ya menang lah kita, ya kan kayak gitu. Iya, enggak maksudnya basis pemilihnya gitu. Semua golongan atau bagaimana? Ya, yang pasti target pemilih yang pasti kaum milenial ya. Iya. Itu yang udah pasti kan, karena memang pada saat ini memang mereka yang dengan jumlah presentasi yang tinggi kan gitu. Dan juga ya kawan-kawan yang ada, ya pasti semua golongan lah yang akan jadi basis saya, yang akan saya datangi seperti itu. Tentunya basisnya di mana, ya basisnya ya Singkawang dan Bengkayang. Lebih konkretnya di mana saya nggak akan tahu kan gitu. Nggak kasih tahu pada Olan, karena kalau saya kasih tahu sini basisnya Bang Amir di sini. Ketahuan nih strateginya kan nih. gitu, kan. Berat juga sekarang ini Olan. Salah dikit senggol dong. Bang Amir, Bang Amir ini kan provinsi ya, berarti otomatis wilayah untuk mengetahui ya bahwa Bang Amir ini sedang mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Ya. Nah, otomatis kan biaya politiknya ini besar ya. Nah, bagaimana Bang Amir menekan itu sendiri untuk biaya politiknya ini? Karena kan harus pasang baliho segala macam kayak gitu. Karena tadi basisnya nih milenial nih, tadi salah satu sebutnya. Nah, untuk menggait anak-anak kaum milenial nih, kayak gimana gitu kan? Milenial Z kayaknya udah mulai memilih nih tahun depan nih. Benar-benar. Kayak anak saya kan udah generasi Z itu udah mulai milih ya kan. Iya, bagaimana ya pendekatan kepada mereka ini? Melalui pendekatan mereka ya seperti kita lakukan ini kan disenangi anak-anak muda kan gitu. Iya, saya anak muda. Ya kan, saya juga masih muda kan. Iya. Yang pasti ada strategi-strategi khusus lah yang akan kita sasar untuk anak-anak muda. Kita bermain di medsos, kita selalu apa sih yang disenangi anak-anak milenial ini. Mungkin ya mereka kan nggak butuh gimana ya, dia ketika kita datang saja kita ngobrol asik nyambungan mereka sudah pasti inilah
ya kan, oh ini lain daripada yang lain nih kan seperti itu. Iya, Nah, iya. kembali kepada biaya politik, memang harus kita sadari harus ada biaya politik ya, tentunya untuk pasang baliho ya kan, kita ada cetak kalender. Tapi Bung Olan percaya nggak sih, saya sampai saat ini mungkin Bung Olan lihat ada nggak baliho saya di Singkawang? Iya. Rasanya Ada nggak? oh iya, saya cuma lihat di kiriman dari Iya kan begitu. timnya itu ya. Ya karena Iya, iya, iya. karena memang saya sampai saat ini memang belum bukan tidak ingin, saya belumlah pasang baliho, tapi saya bergerak dulu dari bawah. Saya bergerak dulu dari bawah, semua sudah saya datangi, ketika itu saya akan pasang baliho. Iya. Saya harus memastikan dulu, saya harus memastikan oh ini pemilih saya di daerah sini, saya harus pemilih di daerah sini, baru saya akan pasang baliho. Jadi dibalik sekarang, kalau dulu kan selalu pasang baliho dulu baru kita turun. Proses ini yang saya balik. Iya. Saya ke bawah dulu, saya lakukan dulu semua sosialisasi pada masyarakat, setelah saya akan pasang baliho. Ini strateginya Bang Amir nih dalam menyiasati politik seperti itu. Dan sebenarnya salah satu ya kita, saya ini kaum milenial ya, Ya. ya ikut berkontribusi terhadap politik ya. Ya ini salah satunya adalah mengundang calon-calon legislatif untuk kita lebih mengenal nih. Kalau cuman baleho kan cuman hanya ngeliat nama, foto ya udah kayak gitu. Tapi di sini kita bisa lebih leluasa nih bicara dan masyarakat bisa lebih paham dan sangat-sangat mengenal siapa yang akan masyarakat pilih. Dan ini akan terus berlanjut untuk saya undang nih. Siapa lagi nanti kedepannya silakan komentar saja nanti. Oh, mengundang saya lagi nanti? Boleh. Oh gitu. Boleh. Bisa. Ya. Kita bikin yang lebih wow nanti kita datangkan masa yang lebih banyak. Siap diskusi enggak sama kaum-kaum milenial? Siap. Siap kita diskusi. Kenapa enggak? Kita bikin sesi lagi nanti. Kita lebih ramai lagi. Jadi cuma saya aja yang nanya nih. Sesuatu yang kita diskusi, hasil diskusi kita bisa kita sampaikan kepada pemerintah atau pada siapa hasil diskusinya, ayo. Enggak siap, beli lagi. Dah, mumpung ada uangnya. Mumpung sempat. Oke. Nah, untuk Bang Amir. Bang Amir ini baru kali ini kan mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Oh enggak, 2019 saya sudah coba. 2019 sudah coba. Ya belum rezekinya ya. Belum rezekinya. Dan juga dari kesalahan-kesalahan itu, dari bukan kesalahan jadi kegagalan itu saya belajar, oh apa sih yang kurang, oh ini yang kurang, oh ini yang kurang. Nah, ini yang akhirnya maka tadi saya ulangi, tadi saya balik sekarang. Kalau dulu saya selalu dari awal balihonya di mana-mana, ini saya balik sekarang. Oh jangan dulu lah, saya ke masyarakat dulu lah. Ke masyarakat, ketemu masyarakat. Ketika sudah ketemu semua, udah jelas. Oh di sini saya pernah ke sini, saya pernah ke sini. Itu baru saya pasang. Oke. Bang Amir, berarti Bang Amir ini belum pernah menjadi wakil rakyat. Belum. Dan semoga ini rezekinya. Amin. Kita doakan aja. Amin ya. Oke. Nah, saya ingin challenge nih. Biasanya anak-anak milenial suka challenge katanya. Bang Amir berani nggak kritik DPR? Kritik DPR provinsi terhadap kinerjanya segala macam. Dan karena alasan Bang Amir sendiri untuk akhirnya masuk ke parlemen kan berarti saya lihat ada ketidakpuasan juga nih terhadap ya kinerja teman-teman atau gimana ini kan. Dan akhirnya ya udah aku harus maju nih, harus masuk nih supaya suara-suara yang di belakang bisa terdengar. Jadi berat nih kalau kritik kawan-kawan ini. Ini challenge nih. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya. Kita kritik membangun ya. Kritik kan membangun. Ya. Ya kalau saya kritik ini ya selalu di dapil saya ya. Di dapil saya mungkin banyak anggota dewan yang udah di dapil ini udah duduk di kursi DPRD provinsi Dapil Singkawang Bengkayang, yang saya minta ini tolonglah diperhatikan masalah pendidikan. Banyak sekolah-sekolah yang masih di daerah Bengkayang ini kan pernah ada
sekolah yang asramanya nggak ada. Ya kan, pernah waktu itu sempat Pak Gubernur kita yang kemarin ketika kunjungan tahu-tahu menemukan anak sekolah yang dalam satu asrama yang numpuk-numpuk seperti itu. Nah, ya kan, jadi ini kan berarti kurang ya kan, kurang perhatiannya. Jadi saya rasa kawan-kawan di DPRD provinsi, khususnya dapil saya, dapil Singkawang Bengkayang ini lebih memperhatikanlah pendidikan di daerah kita, dapil kita ini. Semoga anak-anak yang berada di ujung-ujung daerah seperti di Bengkayang, itu kan ujung perbatasan kita dengan Malaysia, jangan sampai mereka merasa nyaman bersekolah di Malaysia daripada dia bersekolah di negerinya sendiri. Wah, itu tamparan berat sekali. Ya, oh itu banyak loh kasusnya ada di sana kan kayak gitu. Seperti itu. Iya kan, ada banyak yang dia karena dia daerah perbatasan ini sekolahnya dia mending ke sekolah ke sana daripada dia sekolahnya di sini kan kayak gitu. Jadi ini yang harus kita lebih intens bagaimana membangun negeri ini, bahwa perbatasan itu bukan dapur, tetapi perbatasan itu adalah Garda terdepan. garda terdepan. Ya. Dan pendidikan adalah Hal yang sangat penting. Mandat konstitusi ya. Sangat penting gitu. Karena seperti yang saya ulangi lagi tadi, bagaimana kita akan masyarakat dapat memilih orang yang mencegah orang yang terburuk Ya. ketika jumlah masyarakat Indonesia ini jumlahnya 60% itu nggak tamat sekolah, seperti apa sih? Ya. 49% itu hanya tamat SD ini, nggak tamat SD. Kan gila itu. Bagaimana kualitas politik kita Ya, juga nanti ya, kan politik gitu. yang dihasilkan ya, Nah, kualitas. berarti kan hanya praktis hanya 40% yang dapat berpikir seperti Bung Olan. Nah, itu. Dan semoga hadirnya podcast ini bisa memberikan pendidikan dan edukasi kepada masyarakat semua tentang apa itu politik. Ya. Ya, seperti itu. Oke, kita sudah di ujung podcast kita. Siap. Pesan kepada masyarakat nih, Bung Amir, Iya. untuk di dapilnya seperti apa? Silakan. Kalau pesan saya sih nggak banyak lah ya, pesan kepada masyarakat di dapil, pemilih-pemilih di dapil Singkawang Bengkayang, jangan jangan berpikir ketika seseorang yang ingin menduduki satu jabatan datang dengan uang itu dianggap itu yang terbaik. Bukan, ya. Pilih dengan hati nurani. Pilihlah dengan hati nurani. Karena kenapa hati nurani? Karena partai kami adalah partai hati nurani. Kalau ditanyakan semua partai, yang punya hati nurani hanya Partai Hanura, Bung Olan. Iya. Partai lain mungkin tak ada hati nuraninya. Hanya Partai Hanura yang punya hati nurani. Percaya nggak itu? Ya, sesuai tagline-nya yang saya baca Ya, seperti kan itu. kalau partai lain kan tidak ada hati nuraninya. Hanya Hanura punya hati nurani. Ya, maka dari itu buat masyarakat dan pemilih-pemilih Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang, pilihlah berdasarkan hati nurani dan pilihlah Partai Hanura. Dan lawan politik uang. Ya, lawan politik uang. Sepakat ya? Sepakat. Karena kenapa? Saya pernah nonton di YouTube, saya langsung kaget. Oh iya benar ini. Saya bilang sama ketika saya asosiasi, Bu, sudah nak maksa saya ngasih duit, saya tidak akan beli suara ibu. Kenapa? Karena kalau saya ngasih ibu duit, ibu terima, kalau saya nak balikannya pakai apa? Pasti kan saya berpikir harus membalikan uang yang saya keluarkan, kan seperti itu. Iya. Ya kan? Gimana caranya? Ya pasti harus korupsi. Kalau sudah korupsi, uang siapa yang dikorupsi? Uang negara. Siapa yang punya negara? Uangnya. Uangnya masyarakat juga yang akan saya ambil, kan gitu. Nah itu yang saya bilang, Bu, mun ibu maksa saya korupsi, mari kita sama-sama masuk neraka, saya bilang. Ibu yang terima, saya yang ngasih. Sama-sama jadinya. Mau ke masuk neraka? Enggak anjingnya. Oh. Ya berarti jangan pilih orang yang datang bawa uang, kan bilang. Jadi pilihlah orang yang datang bawa hati nurani, yaitu Partai Hanura. Ya, logikanya seperti itu ya, Teh ya. Jadi semakin besar yang diberikannya, termasuk yang melalui politik uang,
ya semakin besar juga peluang dia untuk melakukan korupsi. Dan itu sangat-sangat bahaya. Dan mungkin bagi masyarakat yang udah terlanjur mendapatkan uang, ingatin orangnya. Jangan pilih biar gila deh sekalian. Gile. Pusing-pusing lah dia. Iya, nanti tinggal buat suara gila nanti kan. Gelap lah dia. Oke, kita sudah berada di penghujung acara. Saya Bang Olan dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada White House yang sudah mensupport podcast kita pada malam hari ini. Terima kasih Bung Amir, semoga sehat selalu dan sukses. Ya, jangan lupa ya pilih Hanura. Ya kan Bung Olan kan mau masuk Hanura kayaknya. Jurang lagi udah di ujung dia. Oke, bye-bye.